bilang ke Amin ketika mengundang, saya tanya apakah dalam pidato kebudayaan ini ada bandnya. Dia bilang nggak ada. Terus saya balas, saya malas datang karena saya bukan intelektual seperti Mbak Oki, sosiolog, bukannya Mas Sobari juga, seorang master, seorang doktor, ilmuwan yang memang senjatanya kata-kata. Saya bilang bagi seorang seniman, kata-kata tanpa nada hanyalah sampah. Saya belajar dari Al-Quran, saya belajar dari Weda, saya belajar dari kitab-kitab Mahabharata, semua dinyanyikan. Karena yang membekas pada orang bukan pesan kognitifnya, tapi nadanya. Ketika saya tadi iseng-iseng, saya tidak sholat, tapi saya suka Al-Quran. Al-Ma'idah misalkan, ya ayatul ladzina amanu aufu bil uqud. Lain dengan ya ayyatuhalladzina amanu aufu bil uqud. Pesan nyampe. Maka saya bawa saksofon dan saya antar dengan lagu Summertime. Alhamdulillah, Tejo masuk Islam. Saya akan dengan pesan Summertime. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the curtain is high. Your organic is rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Saya nggak tahu yang nyampe ke teman-teman, yang nyampe ke Nusantara, yang sampai ke dunia, apakah itu, apakah yang nyampe adalah nada jauh lebih abadi, jauh lebih nyampe, karena kata-kata kecuali untuk ilmuwan adalah sampah. Tapi izinkan saya berkata-kata supaya Amin Kamil ada alasan juga mengundang saya di pidato kebudayaan ini. Saya berharap Mas Sobari, semoga alam tidak mengutuk kita semua, karena kita sendiri sekarang ini banyak buang-buang waktu, Mbak Oki. Semua orang, hampir semua orang buang-buang waktu, yaitu kenapa? Menyuruh orang menghina orang yang sudah menghina dirinya sendiri. Itu membuang waktu buat aku. Berniat menyuruh orang turun, yang dianya sudah menyuruh dirinya sendiri turun. Satu. Jadi semoga kita tidak diikuti oleh alam, karena kita menyuruh menghina orang yang sudah menghina dirinya sendiri. Mestinya nggak usah kita hina, sudah cukup hina terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, saya agak protes terhadap Muhammadiyah yang bilang Pak Jokowi harus mencabut pernyataannya bahwa presiden boleh tidak netral dan boleh kampanye di dalam pemilu. Ini bagaimana sebuah organisasi besar nyuruh orang mencabut pernyataan tapi tanpa obat bius? Nyabut gigi aja pakai obat bius. Masa nyabut pernyataan Jokowi disuruh nyabut pernyataan tanpa obat bius? Tinggal nanti biusnya total apa parsial? Kan gitu kan? Yang ketiga, izinkan Amin Kamil, saya termasuk orang yang biasa-biasa saja di antara Nuhun Sewu, Mas Sobari, Mas Gunawan Muhammad, Mas Eros Jarot. Sejak 2014 terhadap Jokowi saya biasa-biasa aja, tidak wah. Sehingga ketika sekarang begini saya juga biasa-biasa aja. Mas Eros saja yang bertanggapan, mungkin maaf, Mas Gunawan aja yang bertanggapan. Dan saya tidak pernah ke istana. Saya tidak pernah ke istana, diundang pun tidak pernah. Jadi saya biasa-biasa aja. Saya iri ingin menjadi budak gitu loh.
Gimana dulu Butet teman saya, sama teman saya, istri kita bersahabat, sama-sama perempuan paling tabah di dunia. Menurut Butet, limited edition, karena punya suami kayak aku sama Butet itu stresnya luar biasa. Mereka bersahabat. Nah, Butet dulu sering ke istana. Sekarang mungkin kecewa. Nah, saya ingin merasakan gimana kecewa terhadap Jokowi, karena saya berharap juga enggak. Pada 2014 ketika kalian semua rata-rata mengagung-agungkan Pak Jokowi, saya menulis di Twitter, ada jejaknya. Pemimpin tangan besi mematikan nyali. Waktu itu tujuan aku Prabowo. Tapi pemimpin yang dinabikan mematikan nalar. Saya nggak pernah ke istana, nggak pernah diundang. Bahkan kalau nggak ada dewan pers, mungkin saya sudah mati kena COVID. Saya termasuk seniman yang tidak diundang waktu istana mengadakan vaksinasi. Bukan saya merasa gede Mbak Oki, Sujiwo Tejo saya kira nggak terlalu kecil lah sebagai budayawan. Itu nggak diundang di Gambir waktu vaksinasi istana. Tapi kemudian saya nggak protes, cuma 3 hari kemudian Dewan Pers mengundang saya untuk vaksinasi atas nama Dewan Pers. Saya pura-pura idealis. Loh, aku sudah lama nggak jadi wartawan. Enggak, Mbak tetap menulis rutin di Jawa Pos. Itu tetap wartawan sebagai wartawan senior. Sehingga saya divaksin oleh Dewan Pers dan saya nggak mati sekarang. Apakah hubungan saya jelek sama Pak Jokowi? Enggak. 2019 saya mantu, beliau saya undang, datang sama Bu Iriana. Artinya saya pengen punya rasa kayak Pak Sobari, Mas Sobari yang punya kecewa karena dulu aku nggak pernah, nggak pernah, belas nggak pernah, sorry, belas nggak pernah. Makanya aku lihat Mas Eros gitu di itu, wah, kok berubah loh. Ya aku nggak tahu. Tapi 2014 aku sudah menulis gitu, hati-hati dengan pemimpin yang kalian nabikan, karena akan mematikan nalarnya. Oke, sebagai ending, saya ingin pidato kebudayaan ini nggak terlalu ada kecemasan, seandainya setiap orang menggunakan hati nurani. Karena hati nurani itu sudah tidak perlu. Coba kamu sini. Kamu kan hafal saja renderanya yang aku mendengar tangis sajaknya Rendra. Ini sajak yang kita tunggal buru nih. Cuman saya nggak terlalu suka minum. Ini bukan soal haram Sujiwo Tejo di luar halal. Aku nggak minum bukan karena haram, tapi aku nggak kuat perutku. Kalau perutku kuat aku minum. Nggak ada halal haram untuk Sujiwo Tejo. Yang itu. Aku mendengar kita dua ya. Aku mendengar suara. Oke, ya. Oh, 3, 4. Aku mendengar suara jerit hewan yang terluka. Ada orang memanahkan bulan. Ada burung terjatuh dari sarangnya. Ada burung mana burungnya? Ada anak burung terjatuh dari sarangnya. Orang-orang harus dibangunkan. Kesaksian harus diberikan agar kehidupan tetap terjaga. Jangan mendengarkan pesannya, tapi nadanya. Nada itu sampah, kata-kata itu sampah. Coba tanpa kata-katanya. Coba tanpa kata-kata. Ini aku mau ngomong. Ya. Oke, thank you. Woi, lebih oke. Sebenarnya gue Lebih keren. bukan ya aku berguru sama Rendra, cuman ordo aku tuh ordo Hairil. Isi atas kosongkan belum kecuali perempuan tinggalkan kalau berayu pilih budaya paling jalan. Laju, jangan tabatkan pada siang dan malam. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, dan keberanian menjadi cakrawala.
perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Tenda. Mantap. Oke, walaupun kata-kata penting sebagai akhir, aku berharap forum ini tidak terlalu tidak terlalu pesimistis. Seandainya kita semua membangkitkan hati nurani. Saya yakin di sini ada aku, ada Mbak Oki, ada aku, ada Mas Sobari, ada tubuhku, ada tubuhnya Oki, ada namaku, ada namanya Oki, ada jiwaku, ada jiwanya. Tapi di hati nurani tidak ada hati nuraninya Tejo, nggak ada hati nuraninya Oki. Yang ada Tunggal hati nurani semesta. Dan aku yakin, yakin, orang itu sudah tahu kok presiden yang tepat untuk kita. Cuman keluarnya nggak bisa. Kayak orang semula nggak suka Coldplay, tapi yang lain-lain suka Coldplay, ikut-ikutan lah dia ke Singapura. Aku yakin kalau kita pakai stetoskop, orang tahu siapa presiden yang tepat. Tapi karena kiri kanannya sudah kosi itu, nggak enak dia, minder takut dia nggak edan. Kalau milih. Nah, aku berharap yang ada di tanggal 14 itu kita membangkitkan lagi kesadaran leluhur, yaitu hati nurani yang diomongkan oleh leluhur lewat tentang Manggur kalau nggak salah, Mangkunegaran 4. Sopo antu wahyuning Allah. Siapa yang bertemu dengan nuraninya? Allah. Kyoto mila mangulah ilmu bangkit. Dia akan tercerahkan oleh cahaya yang tidak punya bayangan. Ini masih punya bayangan. Ini cahaya yang takut, itulah cahaya Retno Jumila. Bangkit mikatren maukot, menggulung jiwa raganya, puputaning jiwanggo. Mengukut dulu konsepnya nenek moyang kita tuh nggak ada jiwa dan raga, tapi jiwanggo. Itu satu kesatuan. Nah, yang mangkono disebut sepuh yang begitu bisa disebut orang dewasa. Lire sepuh sepihowo, siapa orang dewasa itu? Awas loro ning atunggal, awas loro ning atunggal, awas benar dan salah, awas baik dan buruk, bahwa baik dan buruk, benar dan salah hanya ada di permukaan, bahwa benar dan salah tapi di kondisi batin tidak ada, bahwa di permukaanmu kamu akan sakit kalau diputus cintamu, tapi di dalam lapismu yang lebih dalam lagi itu kamu akan tahu bahwa kamu disakiti akibat putus cinta, tapi kamu gak ikut merasa sakitnya. Itu pesannya Sokomil Jogja. Nanti cari di Google. Bukan, aku lalian ya. Aku nek suwi gak minjuk ini gitu. Aduh, itu loh, apa? Bukan, Mbak. Aku turunan ratu yang dia melesat jadi orang biasa dan bikin filsafat. Ronggo Warsito? Enggak, Bukan. Jogja. Kesana lagi. Surya Mentaram. Ki Ageng Surya Mentaram. Ki Ageng. Jadi mari tanggal 14 itu tidak kita cuma membangkitkan yang sakit kalau disakiti, tapi yang tahu bahwa kita disakiti tanpa ikut merasakan sakitnya itu sudah dekat sama hati nurani. Kalau lihat debat, jangan lihat debatnya, gak usah didengerin, di mute aja, lihat geraknya. Itulah komunikasi yang sebenarnya. Kata-kata itu sampah. Itulah kalau kalian akan tahu gestur mana presiden yang paling cocok. Coba nyalakan TV di debat tanggal ke-4 nanti. Saya jarang nonton debat karena saya bukan pengangguran, saya sibuk banget. Ya, saya selalu gitu. Saya kadang syuting ini, kadang nggak sempat nonton, bener-bener nggak sempat. Kadang-kadang saya mikir debat itu hanya tontonan buat orang nganggur gitu. Nah, coba di mute, itu akan kelihatan gestur ini. Dan ketika rakyat tidak berdoa, bangkit nuraninya. Di nurani itu tanpa pemihakan, ini nanti kuliah panjang. Tapi ketika masuk ke coblosan, karena ini alam nyata, alam fisik, pasti ada pemihakan. Tapi semoga itu adalah
sesuatu yang jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikianlah Kang Tejo Salam menambahi Indonesia sadar Art Space. hadir dan mengalir.